Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Putri Rahayu dari Universitas Yarsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi Angkatan 2019. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai asumsi klasik. Nah, untuk asumsi klasik, ini kita menggunakan uji normalitas. Nah, uji normalitas ini itu kita sama kayak data primer kemarin, cuma bedanya sekarang adalah dengan data sekunder. Lalu kita menggunakan uji multikolonialitas dan juga uji autokorelasi. Nah, uji normalitas digunakan untuk melihat apakah data residual terdistribusi normal atau tidak. Jadi kita lanjut aja ke SPSS. Nah, di sini saya udah punya data bank, di mana di sini dia ada keuntungan, aset, dan juga harga saham. Nah, untuk keuntungannya ini dia merupakan variabel terikat atau variabel Y. Dan untuk aset dan harga saham dia adalah variabel X atau variabel bebasnya. Jadi kita mulai langsung ke pengujiannya menggunakan uji normalitas dengan grafik histogram dan juga normal PP plot. Caranya kita klik analyze, lalu klik regression, lalu klik linear. Nah, untuk dependennya itu kita masukkan yang keuntungan, dan independennya kita masukkan yang aset dan juga harga saham. Nah, lalu untuk di plotnya, yang Y kita masukkan yang stress ID, lalu yang Z-nya kita masukkan di X. Nah, yang standardized residualnya kita klik yang histogram dan normal probability plot. Lalu klik continue. Lalu kita klik OK. Nah, di sini untuk histogramnya, di mana dia ada garis lengkungnya. Nah, garis lengkungnya ini melengkung dengan sempurna. Dan untuk diagram batangnya ini memasuki garis lengkung dan menyentuh garis lengkungnya. Sehingga dapat kita lihat secara kasat mata bahwa data ini adalah data yang terdistribusi dengan normal. Nah, lalu untuk norma PP plotnya ini, di sini ada titik-titik responden, dia mengikuti garis diagonalnya, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa data ini adalah data yang terdistribusi dengan normal. Lalu kita lanjut menggunakan uji one sample Kolmogorov-Smirnov atau uji one sample KS. Kita klik analyze, lalu klik yang non-parametric test, legacy dialog, lalu yang one sample KS. Nah, di tes variablisnya kita masukin semua. Untuk tes distribusinya itu normal, lalu kita klik OK. Nah, di sini kita lihat di output-nya itu yang asim seek to tell. Nah, di sini ada variabel keuntungan, aset, dan juga harga saham. Nah, di sini kita lihat di seek to tell-nya harga saham bahwa sebesar 0,106. Nah, yang artinya dia itu lebih besar dari 0,05. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa datanya adalah data yang terdistribusi dengan normal. Nah, lalu yang setelah itu kita menggunakan uji one sample KS dengan residual. Jadi itu kita masukin nilai residualnya dulu. Caranya itu kita klik analyze, lalu regression, klik linear. Nah, ini dependent dan independennya sama. Lalu kita klik yang klik save. Nah, di sini kita klik yang unstandardized, lalu continue. Nah, di plots-nya ini kita yang histogram dan normal PP plotnya kita unchecklist saja karena biar di outputnya itu nggak double. Nah, lalu klik OK. Nah, di sini udah diketahui nilai res 1-nya. Jadi kita langsung ke pengujiannya. Itu analyze, lalu klik non-parametric test, legacy dialogs, dan one sample KS. Nah, di sini kita balikin semua. Kita masukin yang unstandardized atau res 1-nya. Tes distribusinya itu masih normal, lalu kita klik OK.
Nah, di sini kita lihat juga dinilai asymptotelnya, di sini dia 0,200 yang mana lebih besar dari 0,05. Maka datanya adalah data yang terdistribusi dengan normal. Lalu kita lanjut ke pengujian kedua, yaitu dengan menggunakan uji multikolonialitas. Nah, untuk syarat lolos uji multikolonialitas itu, kriteria pengujiannya dengan nilai toleransinya lebih besar dari 0,10 atau nilai VIF atau variance inflation faktornya kurang dari 10, maka tidak ada multikolonialitas. Nah, jadi kita langsung ke pengujiannya. Kita klik Analyze, lalu klik yang Regression, Linear, ininya masih sama. Nah, lalu yang di statistiknya ini kita ceklik yang estimates, model fit, covariance matrix, dan juga collinearity diagnostic. Lalu kita klik continue. Nah, habis itu yang di save, unstandardized-nya kita unchecklist, continue, lalu kita klik OK. Nah, untuk di output-nya ini kita lihat di tabel coefficient. Nah, yang ini di kolom collinearity statistik, di mana dia ada toleransi dan VIF-nya. Nah, untuk nilai toleransi dan VIF-nya ini untuk harga aset, untuk aset dan harga saham kebetulan sama, yang mana nilai toleransi ini dia 0,533, lebih besar dari 0,10 dan VIF-nya 1,876 lebih kecil dari 10, sehingga dapat kita ambil kesimpulan bahwa datanya tidak ada tidak ada atau tidak terjadi multikolonialitas. Kita lanjut lagi ke pengujian berikutnya, yaitu dengan uji autokorelasi. Tujuannya untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar kesalahan pengganggu atau residual pada periode T dengan periode sebelumnya. Nah, untuk pengujiannya itu bisa kita lakukan dengan uji Durbin-Watson, uji Lagrange multiplier, uji statistik Q, box-Pierce, dan L-Jung-Box, serta uji Rantes. Nah, untuk penjelasan saya kali ini, kita akan menggunakan uji Durbin-Watson dan juga uji Rantes. Kita balik lagi. Jadi, untuk pengujian yang pertama yaitu dengan uji Durbin-Watson, kita klik Analyze, lalu klik Regression, Linear. Nah, untuk di statistiknya ini kita checklist yang Durbin-Watson. Lalu klik Continue, Oke. Nah, di sini kita lihat di tabel model summary-nya yang di Durbin-Watson, di mana Durbin-Watson-nya ini dia adalah 1,870. Kita balik ke PPT. Nah, untuk uji autokorelasi Durbin-Watson ini, dia ini ada di mana K, yaitu banyaknya variabel bebas atau variabel X, yaitu harga saham dan juga aset. Lalu N merupakan banyaknya sampel, yaitu yang bank tadi. Nah, yang ini dia sampelnya ada 10. Lalu DU Durbin Upper, DL Durbin Lower, DW dan Durbin Watson. Nah, untuk kriteria pendeteksian autokorelasinya itu bisa kita lakukan dengan autokorelasi positif dan juga autokorelasi negatif. Di mana untuk autokorelasi positif ini, jika DW lebih kecil dari DL, maka terdapat autokorelasi positif. Jika DW lebih besar dari DU, tidak terdapat autokorelasi positif. Sedangkan jika DW lebih besar dari DL dan lebih kecil dari DU, tidak dapat disimpulkan. Sedangkan untuk autokorelasi negatifnya, jika 4 min DW lebih kecil dari DL, terdapat autokorelasi negatif. Jika 4 min DW lebih besar dari DU, maka tidak terdapat autokorelasi negatif. Dan jika 4 min DW lebih besar dari DL dan lebih kecil dari DU, maka tidak dapat disimpulkan. Nah, ini jawaban yang tadi, di mana K-nya itu adalah 2, yaitu harga aset dan juga saham. N-nya ini adalah 10, DW-nya itu yang tadi, yang di output-nya itu 1,870. Nah, untuk nilai DU dan DL-nya ini kita ketahui dari tabel DW atau tabel Durbin-Watson yang ini. Nah, yang tadi kan itu K-nya itu 2. Nah, terus N-nya itu 10.
Nah, berarti di sini kita ketahui bahwa nilai DL-nya itu adalah 0,6972 dan DU-nya itu 1,6413. Nah, di sini berarti kita ketahui bahwa DW sebesar 1,870 lebih besar dari DU 1,6413. Nah, berarti dia tidak terdapat autokorelasi positif. Nah, untuk autokorelasi negatifnya, di mana 4 min DW yaitu 4 dikurang 1,870 lebih besar dari DU-nya 1,6413 atau 2,13 lebih besar dari 1,6413. Maka tidak terdapat autokorelasi negatif. Sehingga bisa kita ambil kesimpulan bahwa uji ini tidak terdapat masalah autokorelasi, baik positif maupun dengan autokorelasi negatif. Lalu kita lanjut ke pengujian berikutnya dengan uji rantes. Kita klik Analyze, lalu parametric test, legasi dialog, lalu runs. Nah, di sini kita masukin yang nilai unstandardized atau res-1-nya. Cut point, median, lalu kita klik OK. Nah, di sini kita lihat di nilai asymptotic-nya, yaitu sebesar 1,0, yang artinya lebih besar dari 0,05. Sehingga bisa kita ambil kesimpulan bahwa datanya tidak terdapat masalah autokorelasi atau tidak terjadi autokorelasi antar residualnya. Sekian penjelasan dari saya mengenai uji asumsi klasik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.